Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Harga bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Pak Kepala ada waktu ndak ini? Insya Allah ada. Apa yang bisa saya bantu Pak Guru? Jadi begini Pak Kepala, mohon maaf, Tiang Fatul Hadi dari SMP 1 Batu Layar, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Lombok Barat. Jadi pada kesempatan ini Tiang mohon waktu Pak Kepala untuk mungkin bisa saya wawancarai terkait tugas calon guru penggerak ini, Pak Kepala. Jadi di sini nanti saya akan coba mewawancarai Pak Kepala tentang bagaimana Pak Kepala dalam mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini yang akan masuk Tiang ke sini. Jadi apa Pak Kepala bersedia Tiang wawancara? Insya Allah bersedia Pak. Okay. Terima kasih atas waktunya Pak Kepala. Untuk itu supaya lebih mempersingkat waktu, jadi mohon Pak Kepala memperkenalkan diri sebentar, nggih. Jadi terima kasih telah mempercayai saya untuk diwawancarai Pak. Jadi nama saya Muhammad Nuruddin, SPDI. Saya Kepala SDN 1 Jati Sele, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih Pak Kepala sudah memperkenalkan diri. Jadi begini, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Tiang ajukan, Ya, silakan. Bisa kita mulai? Silakan. Ya, jadi yang pertama ini terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan ini. Selama ini Pak Kepala, bagaimana cara Pak Kepala dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak ini? Baik, di dalam satuan pendidikan Pak Guru terkadang akan ditemukan beragam kasus yang dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi bertentangan dengan nilai kebajikan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah, atau dengan kata lain disebut dengan bujukan moral itu. Kemudian sebagai seorang pemimpin, kedua kasus tersebut baik yang dilema etika maupun bujukan moral harus dapat kita identifikasi dengan benar dan cermat, agar nantinya tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya mengidentifikasi kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus. Tentu untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Bila perlu,
saya akan mengadakan pendekatan secara personal. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka pemetaan jenis kasus tersebut akan lebih mudah. Kemudian untuk itu perlu pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kasus, Pak Guru. Sebuah kasus dapat dikatakan sebagai dilema etika jika masalah tersebut tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku, atau tidak menimbulkan ketidaknyamanan terhadap personal atau perorangan. Dan sebaliknya, jika kasus yang dihadapi melanggar hukum dan menimbul keresahan, dapat dikatakan sebagai kasus rujukan moral. Seperti itu Pak Guru identifikasinya. Luar biasa pemahaman Pak Kepala tentang penyelesaian kasus ini ya. Tadi dengan cara memahami ya, kemudian melakukan pemetaan, ya. Jadi kemudian ini yang kedua, bagaimana ini selama ini Pak Kepala dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, untuk kasus dilema etika Pak Guru, saya akan mempertimbangkan hal yang dianggap sama-sama benar tersebut. Apakah hal tersebut berbenturan dengan kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebajikan berupa kebenaran atau kesetiaan. Kemudian melibatkan rasa adil atau belas kasihan. Akankah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi begitu Pak Guru. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Kepala lakukan selama ini? Sebelum mengambil keputusan, saya berusaha untuk tidak menghakimi. Saya akan mendengarkan secara seksama dan tidak lupa suara hati dan kenyataan berupa penalaran serta fakta harus jalan untuk memilih keputusan yang paling kecil kerugiannya dan besar manfaatnya. Dengan kata lain, saya mempertimbangkan dampaknya atau besar manfaat dan mudaratnya Pak Guru. Begitu. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, terutama jika kasus tersebut berhubungan dengan peserta didik, atau dengan kata lain kepentingan orang banyak yang didahulukan daripada kepentingan individu. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir berupa kebaikan untuk semua orang. Berpikir berbasis peraturan yang ada dan berpikir berbasis rasa peduli sesama makhluk. Kemudian tahap berikutnya saya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta berupa data-data yang akurat dan menemukan peluang berupa jalan keluar atau solusi yang terbaik. Lalu membuat keputusan. Keputusan tersebut perlu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak. Begitu ya. Jadi luar biasa langkah-langkah yang akan sudah dilakukan. Nah, jadi selanjutnya ini dari apa yang sudah Pak Kepala sampaikan tadi, hal apa saja yang selama ini Pak Kepala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi dalam kasus pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak Guru, hal efektif yang perlu saya lakukan adalah dengan menemukan inti atau pokok permasalahan tersebut. Lalu saya akan berpikir secara objektif. Seperti itu Pak Guru. Luar biasa ya. Jadi dengan mengambil berpikir secara efektif ya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut?
Eh, terkadang hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut sepenuhnya. Nggih. Proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Nggih. Serta untuk tetap menjadi teladan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, di sini jadi saya harus menjadi contoh. Nah, itu tantangannya Pak Guru. Jadi pertama tadi tantangannya ada pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Itu tantangan pertama. Yang kedua tadi kita sebagai pimpinan dalam memutuskan itu, kitalah yang menjadi contoh untuk melakukannya terlebih dahulu. Seperti itu Pak Guru. Oh, luar biasa yang akan Pak Kepala lakukan ya. Kemudian ini selanjutnya dalam menyelesaikan kasus ini, kira-kira Pak Kepala memiliki jadwal tertentu atau tidak ini dalam menyelesaikannya? Apakah langsung diselesaikan di tempat pada saat itu atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, misalnya dengan cara prosedur tertentu atau yang lainnya? Bisa Pak Kepala jelaskan? Baik, jadi dalam menyelesaikan kasus saya tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, tapi akan lebih baik menurut saya untuk sesegera mungkin diselesaikan, jangan sampai ditunda di kemudian karena nanti akan berdampak lain lagi kalau ditunda. Kalau memang bisa diselesaikan secepatnya, akan saya selesaikan secepatnya. Kemudian prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus Pak Guru. Dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi diusahakan sesegera mungkin ya, tergantung jenis kasusnya ya. Baik, Pak Kepala, selanjutnya ini terkait seseorang ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah bisa membantu Pak Kepala dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, jadi sebagai makhluk sosial, kita manusia ini pastinya kita tidak bisa sendiri. Terlebih kita namanya manusia banyak kurangnya. Oleh sebab itu saya butuh bantuan orang lain. Dalam hal ini orang yang selama ini membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan adalah warga sekolah. Itu saya libatkan. Caranya dengan berkomunikasi yang baik kepada semua warga sekolah seperti rekan-rekan guru, operator sekolah, serta kadang-kadang komite sekolah. Dan saya kadang-kadang kalau diperlukan saya hadirkan pengawas sekolah. Dengan cara tadi mengadakan pendekatan secara personal. Artinya kalau ada masalah di personal guru itu, saya panggil, saya dekati guru tersebut, serta dapat mendengarkan tentang apa yang terjadi dari guru yang bermasalah tersebut. Kemudian yang menjadi faktor yang selama ini yang dapat mempermudah adalah faktornya adalah tadi itu melibatkan semua warga sekolah itu. Jadi itu Pak Guru. Berarti intinya yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus ini misalnya dengan berkomunikasi yang baik dengan warga sekolah, kemudian guru, komite maupun pengawas, ya luar biasa yang akan Pak Kepala lakukan. Kemudian yang terakhir ini Pak Kepala, dari hal-hal yang sudah Pak Kepala sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Kepala ambil ini dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini?
Jadi pelajaran yang dapat dipetik atau diambil dari pengambilan keputusan ini adalah, jadi yang pertama dalam mengambil keputusan harus didahului dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Itu yang pertama. Apakah kasus itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Ketika kasus tersebut termasuk dilema etika, maka perlu kita mengadakan langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jika dia bujukan moral, langsung saja kita putuskan. Kalau memang ada benar salah, ya kita pilih yang benar itu. Begitu ya. Kemudian hal lain, pelajaran lain yang dapat saya ambil yaitu jadi dalam mengambil keputusan kita harus dewasa. Dewasa dalam arti kita tidak gegabah begitu saja mengambil keputusan yang akan berdampak nanti. Tentu banyak akibat yang akan timbul ketika kita mengambil keputusan yang tidak benar. Begitu pelajaran yang saya dapat ambil, Pak Guru. Luar biasa apa yang sudah Pak Kepala sampaikan. Jadi itu yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa dia ajukan pada kesempatan ini, Pak Kepala. Luar biasa. Terima kasih atas kesempatan waktunya pada hari ini, sehingga mudah-mudahan saya juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah Pak Kepala sampaikan tadi. Terima kasih Pak Kepala. Sama-sama. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Kepala. Waalaikumsalam Pak Guru. Apa kabar Pak Guru? Alhamdulillah sehat. Ya gimana ini? Ada apa nih Ki? Jadi begini Bu Kepala. Jadi pada kesempatan ini saya meminta waktunya Bu Kepala untuk saya wawancarai. Kira-kira bersedia enggak untuk yang wawancarai sebentar? Insya Allah saya bersedia Pak. Silahkan Pak. Jadi begini, saya kan ada tugas dari guru penggerak ini, disuruh mewawancarai minimal 2 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, apakah Ibu sudah bersedia ini? Sudah siap? Insya Allah saya akan siap dan juga bersedia membantu Pak Guru. Silahkan. Ya, tapi sebelumnya saya minta pertama Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Baik. Baik Pak Guru, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Asmaul Husna SPD dari TK Negeri 3 Gunung Sari Pak. Jadi lokasinya itu di Kekait ya, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Baiklah Bu Kepala, jadi kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, jadi selama ini bagaimana Ibu Kepala mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah, Bu Kepala? Baik Pak Guru, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini Pak Guru, hal-hal yang saya lakukan ya untuk menangani kasus di lembaga saya itu melakukan proses identifikasi dulu Pak. Jadi kita melihat kasus yang ada itu, misalkan ada kasus yang sama-sama benar, maka itu merupakan kasus dilema etika. Jadi itu terkadang yang menjadi dilema kita sebagai seorang pemimpin Pak. Jadi kita itu dalam mengambil suatu keputusan itu kita melihat dulu kasusnya itu antara benar sama benar. Jadi itu dilemanya Pak ya. Kemudian jika kasus itu terdapat pilihan antara benar ataupun salah, maka itu merupakan kasus bujukan moral. Jadi perlu kita memastikan dulu kasusnya Pak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu ya. Iya Pak. Luar biasa, berarti Bu Kepala sudah paham betul ini bagaimana cara mengambil tindakan ya. Kemudian yang kedua ini Bu Kepala, selama ini
bagaimana Ibu Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu Kepala pimpin, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sudah disebutkan tadi, termasuk dilema etika atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Jadi hal yang saya jalankan dalam proses pengambilan keputusan ya, di mana ada kasus yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang saya lakukan itu adalah menganalisa terlebih dahulu kasus tersebut. Kemudian mengecek Pak ya, dari berbagai sumber. Jadi tidak satu sumber saja kita mengecek kasus tersebut terkait dengan fakta-fakta yang relevan, kemudian kronologis kasusnya seperti apa. Jadi kita harus mengecek dengan teliti Pak ya. Kemudian informasi tersebut yang kita peroleh itu akurat atau tidak. Jadi itu perlu namanya kita menganalisa. Nah, jika kasusnya itu sederhana, mungkin saat itu bisa kita ambil keputusan Pak. Nah, tapi tentu saja dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dampaknya positif ataupun negatifnya. Tetapi jika kasusnya itu memang agak sulit atau berat, mungkin saat itu kita putuskan, jadi kita perlu banyak pertimbangan lagi Pak dengan melakukan beberapa alternatif. Mungkin lakukan musyawarah dengan rekan guru ya, kemudian sharing dengan rekan sejawat atau berbagi pengalaman dengan kepala sekolah yang ada di lembaga lain Pak ya, mungkin sama kasusnya dengan yang ada di lembaga saya. Kemudian berkonsultasi juga dengan pengawas dan juga Kabid GTK maupun Kabid PAUD Pak. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Luar biasa yang sering sudah lakukan ya. Kemudian ini selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Kepala lakukan selama ini? Terkait dengan langkah-langkah atau prosedur itu Pak yang saya lakukan selama ini, mungkin yang pertama itu mungkin kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang tadi saya katakan dari berbagai sumber ya, yang bisa kita jadikan referensi Pak. Kemudian setelah mengumpulkan informasi tadi, kita menganalisis. Jadi kasus itu mungkin ada kasus benar melawan benar, benar atau salah yang tadi dilema etika ya Pak ya. Kemudian setelah itu baru kita mengumpulkan alternatif solusi mana yang terbaik. Nah, setelah itu baru untuk memastikan nanti sebelum mengambil suatu keputusan perlu juga kita melakukan musyawarah atau berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait yang mungkin lebih berkompeten dalam menangani kasus seperti itu. Contohnya mungkin berkonsultasi dengan pengawas dan juga kabid GTK maupun kabid PAUD. Selanjutnya yang terakhir barulah kita mengambil suatu keputusan yang menjadi skala prioritas utama. Jadi seperti itu Pak. Khusus dalam menangani kasus dilema etika ya Pak ya. Jadi seperti itu. Sudah jelas ya langkah-langkah yang akan sudah lakukan. Luar biasa. Nanti mudah-mudahan ini bisa efektif ya. Siap. Selanjutnya ini Bu Kepala, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke. Hal-hal efektif yang selama ini saya lakukan dalam proses pengambilan keputusan itu mungkin lebih kepada yang tadi sudah saya sampaikan tadi kan, mengumpulkan informasi, kemudian menganalisa kasus, kemudian yang paling efektif mungkin menurut saya adalah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu misalnya dengan rekan sejawat gitu Pak ya, atau kepala sekolah di lembaga lain yang sama kasusnya dan dia sudah membuktikan bahwa pengambilan keputusan yang dia sudah lakukan itu efektif dalam mengatasi kasus seperti dilema etika ini Pak. Kemudian kalau misalnya kasusnya berat dan sulit diputuskan, mungkin lebih berkonsultasi lagi kepada pihak yang misalnya kalau misalnya kasusnya terkait dengan kedinasan, mungkin ke Kabid GTK atau Kabid PAUD Pak, yang menangani kasus tentang PAUD ini Pak. Jadi seperti itu. Begitu ya. Oke.
Eh, selanjutnya di sini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya di kasus dilema etika ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari tantangan ya, kita mungkin setiap manusia pasti pasti menginginkan kalau apa yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar, Pak ya, Oke. sukses ya. Mhm. Namun pasti ada terjadi tantangan. Nah, itulah tempat termotivasinya kita ketika menangani suatu permasalahan. Jadi, tantangan di sini kalau bagi saya sendiri adalah mungkin lebih kepada diri saya sendiri, Pak. Jadi, Oh, ketika gitu. saya mengambil suatu keputusan itu kadang bertentangan dengan hati nurani saya, Pak. Gitu. Jadi ada rasa kekhawatiran ketika Mhm. saya mengambil keputusan, nanti apakah nanti itu berdampak buruk bagi sekolah, kemudian keputusan yang saya ambil itu nanti akan menyakiti gitu beberapa pihak terkait. Jadi seperti itu, mungkin lebih kepada diri saya sendiri tantangan itu. Oh, Gitu, Pak. begitu ya. Nggih. Ya, jadi luar biasa yang akan saya dilakukan ya. Selanjutnya ini berikutnya Ibu Kepala, Mhm. apakah Ibu Kepala memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Mhm. Jadi apakah Ibu Kepala langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan sudah jalankan? Oke, baik. Terkait dengan jadwal dalam penyelesaian kasus ya Pak ya, ini khusus untuk dilema etika ya Pak ya. Nggih. Mungkin kita lihat dulu nih, tergantung bagaimana kasus yang terjadi Pak. Jika kasusnya itu sangat urgent dan menuntut kita untuk segera selesaikan saat itu juga, maka mungkin saat itu juga kita akan putuskan gitu. Nggih. Tapi jika nanti terkait dengan kasus yang mungkin membutuhkan waktu yang lama atau butuh proses gitu, jadi kita menunda dulu Pak. Begitu. Jadi saya juga pernah mengalami kasus di mana di situ terjadi dilema etika yang baru-baru ini, karena saya ini kan menjabat sebagai kepala sekolah baru Pak. Nggih. Jadi baru 6 bulan saya di sana. Di sana terkait dengan pengelolaan dana BOP PAUD Pak. Jadi saya tuh tidak tahu kalau misalnya di sana itu pengelolaannya itu ada penggunaan dana yang double Pak. Jadi satu orang guru itu mendapatkan dana yang double. Dan itu yang mengelola itu adalah kebetulan kepala sekolah yang lama di sekolah swasta yang sudah dinegerikan. Nah, dia itu merangkap sebagai guru, bendahara dan juga operator. Nah, dilema sekali kan Pak ya. Jadi dia yang mengelola itu. Nah, jadi saya ini dilema di sana Pak. Begitu. Jadi benar-benar kalau misalnya dilemanya itu dia itu memang benar, dia itu adalah seorang guru yang memang melakukan tugas itu merangkap. Benar juga kalau misalnya nanti ketika dia tidak mendapatkan honor tambahan atau lebih yang double tadi Pak, nanti dia tidak akan bersemangat lagi. Nah, itu dilema saya Pak. Gitu ya. Jadi terkait dengan kasus yang saya hadapi tadi ya, itu butuh jadwal Pak, maksudnya butuh waktu ya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi mungkin ketika kita mengambil suatu keputusan mungkin tidak ada yang dirugikan. Gitu. Jadi seperti itu Pak Guru. Ya, jadi ini tergantung jenis kasusnya ya. Betul. Jadi betul. kalau jika kasus itu berat berarti membutuhkan waktu yang lama, tapi kalau tertentu bisa langsung diputuskan secara langsung ya. Betul. Ya. Kemudian selanjutnya ini Bu Kepala, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Terkait dengan seseorang atau faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan satu keputusan itu Pak Guru, mungkin kita kembali lagi kepada jiwa kita ini sebagai makhluk sosial Pak Guru. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain ya Pak ya. Jadi di dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan ini mungkin terkadang kita sendiri pun tidak bisa memutuskan saat itu juga. Jadi kita butuh namanya sharing atau berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait atau rekan sejawat maupun
kepada siapa yang misalnya sudah mengalami kasus yang serupa gitu Pak Guru ya. Jadi orang yang membantu saya untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini, yaitu di sini mungkin ada rekan saya kepala sekolah kepala sekolah ya di lembaga yang dulunya tempat saya mengajar Pak. Jadi di situ beliau sangat membantu sekali. Jadi kepala sekolah. Selain itu juga pengawas Pak Guru, pengawas yang khusus di bidang PAUD Pak. Dan juga kalau masalahnya berat yang seperti saya katakan di awal, mungkin bisa langsung ke kabid PAUD-nya. Jadi seperti itu Pak Guru. Jadi orang-orang ini maksud pertama kepala sekolah di sekitar sekolah SIDE, kemudian pengawas sekolah sama kabid ya, kabid PAUD yang di dinas ya. Siap. Jadi berarti itu sudah ada 3 yang bisa membantu SIDE ya. Baiklah Bu Kepala, selanjutnya ini dari semua hal-hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kalau berbicara tentang pembelajaran Pak, dalam teknik pengambilan keputusan ini luar biasa sekali pembelajaran yang saya dapatkan, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Jadi saya itu mungkin lebih selektif lagi ya, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kemudian ketika kita mengidentifikasi dan menganalisis kasus yang terjadi itu, kita lebih cermati lagi kasusnya Pak. Jadi kita harus bisa memilah-milih gitu kasus mana, apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jadi seperti itu. Kemudian lebih mempertimbangkan lagi kasus-kasus yang terjadi sebelum memutuskan. Nah, selain itu Pak, pembelajaran dari dalam diri saya sendiri Pak, mungkin saya lebih yakin lagi ya. Jadi tidak ada keraguan lagi ketika saya mengambil satu keputusan, dan saya jadi lebih bertanggung jawab lagi ketika nanti mengemban amanah saya sebagai seorang pemimpin. Jadi seperti itu Pak Guru. Ya, jadi luar biasa apa yang sudah sampaikan pada kesempatan ini. Jadi terima kasih atas bantuannya Bu Guru, Bu Kepala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi saya sendiri sebagai CGP supaya bisa terus menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam kegiatan saya ini. Terima kasih Bu Kepala. Sama-sama Pak Guru. Atas bantuannya. Sukses buat SIDE ya Pak Guru. Sila, kalau begitu tiang pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup takkan selalu terasa indah, jadi seperti